Ini kita udah 13. 1 jam lagi 13. Kayaknya kita harus skip beberapa soal nanti ya. Soal-soal sama kita skip aja biar terbahas semua 50. Soalnya ada beberapa materi yang memang harus disampaikan gitu loh. Iya, Kak. Oke, kita mulai. Yang 13 dulu deh. Ini pertanyaan rumusan frasa yang benar, oke. Jadi rumusan frasa gini. Rumusan frasa. Rumusan frasa. Ingat tadi ya. Jadi ada nama unsur pusat sama yang unsur bagian atau menerangkan. Jadi tadi singkatnya UP dan M. Dua ini. Ya. UP sama M. Seret. Seret. Oke. Kita lihat lagi nih. Pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Oke. Yang berjenis kelamin wanita, pengusaha garmen. Kita ambil gitulah ya. Oke. Ingat, rumusan untuk frasa seperti ini nih kayaknya benda ya. Jadi kalau nomina, ingat ya rumusannya tadi ya terlalu kecil. 18. Oke. Nomina. Jadi nomina itu rumusannya adalah UP atau unsur pusat dulu, baru M atau M seterusnya. Pokoknya unsur pusatnya itu di depan. Beda sama verba ya. Kalau verba kata kerja, tadi kan kita harus perhatikan dulu dia bisa UP dulu, M dulu juga bisa. Oke. Kita lihat di sini. Di sini yang jadi topik adalah pengusaha garmen wanita. Sini ya. Yang berjenis kelamin wanita. Dia yang berjenis kelamin wanita. Kalau kita ambil pengusaha garmen dulu, pengusaha garmen wanita maksudnya gitu. Red. Ini misal kita jadikan unsur pusat deh. Ini otomatis jadi M. Ada nggak garmen jenis kelamin wanita? Nggak ada ya. Pengusaha garmen wanita itu nggak ada. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pengusaha wanita garmen. Wanita garmen. Berarti ini julukan berarti lah. Jadi pengusaha garmen itu maksudnya ya memproduksi wanita garmen gitu istilahnya. Dia nggak bisa. Terus garmen ini nggak jelas. Wanita pengusaha garmen. Wanita garmen pengusaha. Oh ini jelas enggak nih? Nih ya. Ingat. Yang jadi pusat itu orangnya langsung. Ya. Misal, kalau misal dia jadi pengusaha garmen, ya udah dia pengusaha berarti. Jadi pusat. Kalau kasusnya seperti ini, pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita, nah berarti orangnya dong wanita pengusaha garmen. Istilahnya gini, ini anggap M, ini unsur pusat. Kalau kita kasih ke sini ya wanita pengusaha garmen itu. Jadi wanita yang dituju ini adalah pengusaha garmen. Ingat ini nih rumusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Biar kena semua. Ini apa nih? Berpola serupa, oke. Pola kalimat ya. Kok mati mulu? Oke, kakak lihat jawaban kalian apa? Nomor berapa ini? Oh, 14. Ini ada jawab B. Ada jawab B. Ada yang jawab apa lagi nih? Bervariasi sih, tapi banyak kok yang jawab D. Oke, kita langsung analisis saja ya. Aduh. Oh, ada yang A, ada yang C. Oke. Banyak yang betul, mayoritas betul. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh, unggul, kreatif, berdaya saing tinggi, merupakan
menjelaskan. Di sini ada kata merupakan aset. Di sini ada aset. Mana? Kok gak nyala? Lu. Oke, aset. Ya. Di sini ada yang lagi, berarti ini keterangan ke sini. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Di sini dia pakai merupakan. Ya. Merupakan dari kata rupa, istilah gitu. Merupakan kan berarti ya. Cuma dia itu agak spesial. Ada namanya verba relasional. Nih. Ini namanya verba relasional. Jadi verba relasional itu ada kata merupakan dan adalah. Nih, merupakan sama adalah. Mereka saling menggantikan. Jadi kalau kalian mau pakai adalah, ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai merupakan juga nggak apa-apa. Tugasnya apa? Mereka ini menghubungkan, namanya juga relasi ya. Jadi maksud gini, A itu B. Jadi dia menjelaskan gitu. Jadi kalau A itu gini loh, gini. Jadi ini predikat, ya. Terus di situ aset, kalau adalah itu jadi pelengkap, ya. Dia jadi pelengkap, kalau merupakan dia jadi objek. Aset dirupakan, gitu. Dirupakan maksudnya dijadikan rupa gitu-gitulah. Oke. Berarti kita lihat aja nih. Kalimat di atas berpola serupa. Oh iya, perlu diketahui ya. Adalah itu tidak sama ya. Adalah sama iyalah itu nggak sama. Jadi kalau kalian selama ini pakai keduanya, itu jangan lagi. Ya, oke, kakak kasih tahu nih. Jadi adalah itu, dia ini semacam sama kayak itu, menjelaskan tujuannya. Sedangkan iyalah, dia tujuannya adalah menegaskan, bukan menjelaskan. Ialah ini satu saudara dengan yaitu, yakni. Dia satu saudara. Ya. Jadi kalau dijadikan kalimat gini nanti. Makanan adalah kebutuhan pokok yang harus segera terdistribusi dengan baik kepada para korban. Titik. Kekecilan ya. Berapa dong enaknya? Kok 24 kegedean? Pastilah. Ya. Sini, dia pakai adalah. Dia pakai adalah. Kita pakai pola kalimat yang sama, tapi kita ubah polanya. Malas ngopi, malas ngetik, jadi kita pakai kopi aja. Oke. Kita ganti ini. Oke. Di sini ada ini. Ya. Jadi bedanya di sini. Bisa dipahami lah ya. Jadi kalau kalian mau mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, kalian pakai ini. Nah, cuma kalau misal nanti di situ kalian udah jelasin jangka panjang nih dan perlu penegasan, apa yang mau ditegaskan ya, yaitu makanan. Ialah makanan, yakni makanan gitu. Kalian pakai ini. Bedanya apa? Kalau ialah ini sebenarnya kalian kurang tahu dia masuk ke kategori kata apa. Kalau dilihat dari lah, dia berarti partikel lah kan ya. Tidurlah, iyalah, masih bangun juga, dia masuk kemana. Tapi kayaknya memang adverbia sih. Kalau ini dia masuk konjungsi. Ya, yakni, yaitu makanan. Yakni makanan, gitu. Dia ini saling, apa istilahnya ya. Pokoknya adalah sama iyalah itu tidak boleh disalahgunakan. Ya. Dulu kakak juga gitu tuh waktu SMA, sama. Jadi, iyalah itu sering dipakai malah. Oke, kita lanjut ke soal.
Ini malah banyak infonya lagi. Kita bahas soal aja deh. Mana nih mati lagi. Ingat ya tadi subjek dan seterusnya. Berpola serupa. Oke. Polanya tadi lupa belum dicatat. Di sini ada subjek. Di sini ada predikat. Tadi objek ya. Objek kan pelengkap sih. Coba kita nanti identifikasi bareng. Yang ini keterangan ke asetnya. Oke. Kita udah dapat nih polanya. Pertama, kita cari dulu subjek. Sekolah. Oke. Tempat ia menuntut pengetahuan sekarang sedang dibangun. Sedang dibangun ini predikat. Harusnya kuning ya. Iyalah. Harusnya kuning. Nah. Terus yang B. Merah dulu. Mahasiswa teladan universitas di mana sekarang ia menjadi penyair. Oke. Di sini kata adalah. Harusnya betul ini ya. Bentar dulu. Adalah kuning. Sampai bingung sendiri. Adalah anak desa. Oke, simpen. Kita merah lagi. Rumah yang mana dipersengketakan itu sudah disita pemerintah. Sudah disita pemerintah. Pemerintahnya objek. Kalau yang D, apa nih? Ketersediaan sumber mineral yang bersih, sehat, dan higienis. Nah, adalah kebutuhan setiap orang. Ya, berarti jadi pelengkap dia. Oke, kita yang udah jelas salah. Oke, kita lihat satu-satu deh. Ingat, di sini dia pakai namanya dan. Ingat apa dan? Dan itu dia konjungsi setara. Jadi, kalau kita ambil yang A, dia subjek predikat, berarti salah. Ini subjek predikat. Ini betul, tapi subjek predikat pelengkap. Ya, dia bukan, apa namanya, kalimat majemuk setara. Karena dia pakai sekarang. Ya enggak, sekarang itu bertingkat. Jadi tidak satu kelompok dengan dan. Dan itu satu kelompok sama ini. Dan, atau, lalu, apa lagi ya? Sedangkan, dan, atau, tetapi. Ingat ini aja nih. Jadi mereka ini satu gerombolan. Ya. Kalau misal, mana? Oh ini. Oke, taruh sini aja deh. Ya, dan ini satu gerombolan. Ya, mereka itu harus setara. Kalau salah satu pakai, ya pakai ini salah satunya. Ini pakai dan. Enggak. Oke, jawabannya adalah D. Bisa lah ya. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Apa nih? 15. Unsur inti, sama kayak tadi kali ya. Unsur inti itu kalian cari intinya. Ya. Oke. Para fisikawan, di sini ada yang, ya udah kalian buang aja tuh, karena ada keterangan. Yang berasal dari... Terus di sini ada yang lagi, yang tergabung dalam kolaborasi Mount, bla 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 bla, kan? Di sini ada mengumumkan, ini udah kelar nih, mengumumkan temuan baru. Yang di sini jadi lagi yang bla 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 bla. Jadi kita cukup carilah itu apa subjek dan predikat. Subjek ini pasti. Sisanya ini keterangan dari subjeknya. Ya. Terus mengumumkan ini predikat.
Temuan baru berarti Jack. Temuan baru ditemukan oleh para fisikawan. Jadi jawabannya adalah yang A. Fisikawan mengumumkan temuan baru. Bisa lah. Jadi kalau dari yang, itu kalian tinggal buang aja tuh semua. Jadi tinggal kalian cari predikatnya yang mana. Itu ya. Lanjut. Apa nih? 16. Bisa lah urutan-urutan. Dari penggalan sama apa nih? Kalimat di atas merupakan perluasan. Oke, sama kayak yang tadi ya. Jadi kalian cari kosakata atau unsur-unsur yang jadi pusat di situ. Unsur pusatnya apa aja? Kita lihat deh. Satu, bengkalis. Ya enggak? Ini udah ada koma. Jadi kalau udah ada koma kayak gini nih, komanya 2. Ini ya. Ini koma, ini ada koma. Ya. Kedua koma ini namanya koma aposisi. Nah, tugas dari koma aposisi ini apa? Keterangan. Jadi kalian tinggal buang aja tuh yang ada komanya juga. Selain yang harus dibuang adalah yang ada 2 koma ini. Oke? Ternyata memiliki potensi alam. Di sini ada yang, kita buang aja tuh ya yang. Yang sangat besar itu kita buang. Oke, kita langsung lihat subjek. Ternyata memiliki predikat potensi alam, objek atau pelengkap? Potensi alam dimiliki, oke, jadi objek berarti. Jadi kita cuma perlu ini aja. Bengkalis, mana? Memiliki potensi alam. Ingat, ini adalah verba pembantu. Bukan pembantu tadi ya, apa tuh namanya? Tambahan, apa sih? Itulah pokoknya. Jadi dia nambah mendukung yang ini. Ya, ini predikat, ini objeknya. Bisa. Oke, kita lanjut kalau gak ada pertanyaan. 18, 19. Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa, oke, berarti kita di sini lebih ke isi teksnya ya. Isi teksnya kita lihat. Pernyataan dalam olahraga tinju adalah tidak sembarang jagoan bisa terjun ke ring tinju. Demikian pula dengan ayam aduan. Ia harus memiliki ciri dan khas. Oke, kemarin udah kakak bahas nih. Ini nama jenis teks analogi. Ingat? Jadi teks analogi itu berarti kalian fokusinya ke maksudnya. Ya, maksudnya. Yang jadi maksud biasanya pernyataan kedua, premis kedua. Ya, karena premis pertama itu sebagai pengandaian, premis kedua itu sebagai intinya. Jadi kalian fokus di maksud dari pernyataan kedua. Pernyataan kedua dari ayam jago. Mana ayam jago? Fokusin di situ. Berarti jawabannya adalah yang C. Ayam aduan harus punya ciri dan syarat khusus. Ini dia jawabannya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Kira 20. Bisalah kalau ini. Apa nih? Kalimat tidak baku. Kalimat di atas tidak baku. Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat baku dengan titik-titik. Oke. Kalimat baku di atas menjadi baku kalau ditambah titik-titik. Oke, kita lihat dari sini ya. Dengan perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk Oke, udah kelihatan. Ingat tadi, cari subjek dulu, ya. Cari subjek. Kalau subjek ada, ya udah aman. Berarti kalian cari ejaan ataupun apa segala macam. Kalau misal subjek tidak ada, jika tidak ada, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Nah, dia jadi efektif bagaimana kalau si dengannya ini dihilangkan. Oke, coba kita hilangkan. Nah, kita jadiin kalimat.
Perubahan zaman telah menuntut para pendidik, oke, telah menuntut para pendidik, ini jadi subjek, ini predikat, ini objek. Para pendidik telah dituntut, saya, ini masuk ke keterangan. Jadi SPOK, betul ya. Jadi jawabannya menghilangkan kata dengan C, bisa lah. Oke, kita lanjut. Nih, dua-dua. Apa nih? Oh, hubungan perbandingan. Kalau ditanyakan hubungan, yang harus kalian cari adalah statusnya. Ya, statusnya apa? Dia ini berupa konjungsi apa? Dia akan menentukan ini. Oke, kita langsung analisis aja soal-soalnya. Kita cari konjungsinya dulu. Di sini ada sampai, ya. Di sini ada kalau. Di sini ada sebagaimana. Di sini ada tidak ada konjungsi. Ini sudah tidak ada konjungsi. Berarti kita eliminasi ini dulu. Oke, kita langsung ke ininya, pembahasannya. Oke, yang A dulu. Di situ ada sampai. Sampai itu satu kelompok dengan hingga. Ya, sampai ininya, misal aduk sampai rata, misalnya. Ya, aduk sampai rata itu hubungan tujuan dong, atau lebih ke hasil ya. Oke, tuh ini hubungan tujuan. Kalau yang B, kalau itu satu komplotan dengan kalau, jika, andai, jikalau. Kakak kurang tahu nih, apa kalian sering pakai jikalau atau enggak? Dia baku sebenarnya. Dia syarat, ya. Dia hubungan syarat. Oke, sebagaimana. Itu satu komplotan dengan seyogianya. Seperti halnya, selayaknya. Apa ini? Mereka ini masuk ke perbandingan di sini, ya. Jadi kita cari seperti biasanya kalau se gitu, dia larinya ke sana. Oke, kita foto dulu biar enak, biar kelihatan. Oke, gitu ya. Tinggal kalian cari itu mana ini segala macam. Jadi sini jawabannya adalah yang C, yaitu sebagai mana. Jadi itu membandingkan istilahnya gitu. Bisa lah ya. Oke, kita lanjut. Apa nih? Ketiga, isi sama kayak yang tadi. Kalian fokus ke isi berarti. Kalau udah ke isi, kalian fokus ke isinya. Kalau di sini jawabannya C. Bisa lah ya. Analisis. Tapi kakak penasaran, ini betul semua apa enggak? Nomor 23. Atau ada yang hilang konsentrasi? 23 ya. Nah kan benar, banyak hilang konsentrasi. Oke. Kita analisis tuh. Satu. Isi beberapa kalimat berikut sesuai. Berarti sesuai ya. Di sini jawabannya yang tidak sesuai adalah C. Kenapa C? Oke. Dalam rancangan terdapat uraian tentang sumber dana biaya operasional. Oke, kita lihat. Apa ada di sana? Uraian. Rancangan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, sehingga setiap perusahaan harus memahami cara mencari sumber dana. Ia harus mampu membuat rencana biaya operasional secara baik, ya, bukan uraian. Berarti ini salah. Setiap usahawan harus mampu membuat rancangan. Oke, ada di sini. Perusahaan dapat memanfaatkan rencana biaya operasional untuk meminjam modal bank. Ada ya, sini nih.
Red. Ini. D. Rencana anggaran suatu perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai laporan. Oke. Ini ya. Di dalam membuat rancangan perusahaan diperlukan pemahaman tentang cara mencari sumber dana. Ini ya, memahami cara mencari sumber dana. Berarti ya. Oke. Kalian harus teliti kalau udah soal kekis ini. Oke, kalimat penutup surat. Kayak yang tadi ya. Demikian harap maklum. Ini salah. Demikian apa? Demikian harap menjadi Demikian atas perhatian saudara. Oke, kami hatur. Kayak yang tadi ya. Haturkan. Banyak lagi. Oke, D. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. Demikian dan terima kasih kepada saudara harap menjadi periksa. Apa yang diperiksa? Oke. Ini kok kakak rasa bisa lah. Ingat, penggunaan itu haturkan sama apa tadi? Lupa. Haturkan. Di apa lagi tadi? Lupa satu lagi itu tadi. Pokoknya gitu. Disarankan itu yang ditulis. Oke. Apa nih? Kalimat langsung. Oke, kalimat langsung. Oke, ada dua hal yang harus kalian ingat kalimat langsung. Tiga deh. Kalimat langsung itu ada tiga cara. Satu, dia keterangan, ya, keterangan, terus koma, petik, baru kalimatnya, titik petik. Ya, cuma petiknya ini, titik bisa diganti dengan tanda seru atau tanya. Tuh, satu. Dua, dia polanya kalimat, koma, petik, apa sih ini? Kalimat, petik, ikuti keterangan, ya, itu sama, kasusnya sama. Jadi kalian petik di situ bisa, titik bisa diganti ini. Oke, ketiga, dia polanya kalimat, koma, ya, petik lagi. Di sini ada keterangan, petik lagi, jangan lupa. Di sini kalimat, tapi kalimatnya kecil, tidak kapital. Kalimat, titik, petik. Udah. Ini ya, tiga nih. Jadi cara menulis kalimat langsung tuh gini. Kalian ada tiga pedoman. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ini namanya keterangan. Ini ya. Ntar, kita garis dulu deh. Ini namanya keterangan. Ya. Ini pokoknya keterangan yang ibu menyuruhku, ibu iniku, apa ibu berkata, ia berteriak atau apa segala macam itu masuk keterangan. Oke, di sini. Di sini pakai tanda seru ya. Jadi dia bisa diganti nih titiknya nggak apa-apa. Ya. Berarti ini petik, kapital, seru, petik. Jadi, betul lah ya. Yang A. Karena di sini ibu menyuruhku, ini adalah kalimatnya. Ini kalimatnya. Ya, yang lain ini salah. Disuruh ibu, pas segala macam lah itu. Oke, ada pertanyaan? 25? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke. Apa nih? Oh, kalimat opini. Kalimat opini yang tepat sesuai ilustrasi di atas. Oke. Kita opini yang sesuai dengan ilustrasinya ya. Ingat ilustrasinya kayak apa, kita baca dulu.
Akhir-akhir ini di media massa sering memuat foto seksi artis. Tetapi para artis tersebut membantah bahwa itu hanya teknik canggih yang dikuasai fotografer. Oke, kalimat opini berarti pendapat ya. Pendapat kalian mengenai ilustrasi di sini. Oke. Saya membaca berita yang serupa. Ingat, opini. Ini fakta. Berani sekali para artis itu berfoto seperti itu. Padahal foto seperti itu akan membuat nama mereka tercemar. Oke. Bantahan berarti ya. Sudah lebih 10 orang artis disebutkan di sini. 10 orang artis. Ya. Artis-artis yang berfoto seksi tersebut tidak semuanya mengaku. Nih, seksi artis. Tetapi para artis tersebut membantah. Berarti semua dong membantah, sedangkan ini tidak semua. Salah seorang artis berfoto apa ini? Ya Jadi cara carinya gitu. Tinggal kalian cocokin dengan ilustrasi. Tinggal cocokin. Oke, kita lanjut. Apa nih? Oh, kalimat penutup. Lagi nih, kalimat penutup surat. Ini nomor 27 ya. 27. Oh, banyaknya betul. Oh, satu nih nyelip. Jawabannya A. Oke, kita lihat. Ini berarti ya. Oke. Jadi kalau sudah ada soal seperti ini, tinggal kalian perbaiki yang ada di teks. Sesuaikan kalimatnya. Demikian surat undangan ini. Dia pembahasannya surat undangan atau apa sih? Tidak ada kan? Oke, kita buang. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Oke, simpan. Karena memang itu jawabannya. Demikian penyampaian kami. Ya, demikian dimaklumi dan dilaksanakan. Ingat, satu lagi, jangan pakai di seperti ini ya. Kami menunggu pemberitahuan saudara dan kami ucapkan terima kasih. Salah. Oke, tempe. Ya, tadi ada yang jawab A. Ingat, cocokkan dengan yang ada di instruksi. Ya, mana yang perlu diperbaiki? Yaitu. Oke, kita lanjut. Apa nih? Panas. Penutup pidato sama lah ya. Oh iya, sekedar diketahui aja. Pidato itu, kalian harus berwibawa. Intinya ini. Karena kalian jadi pembicara di sana. Jadi kalau kalian jadi pembicara, berarti kan kalau mereka percaya gitu loh. Apa yang disampaikan kalian, itu mereka percaya. Karena kalian itu diyakini bisa menyampaikan hal-hal tertentu. Gitu kan. Oke, kita lihat yang A. Berhubung waktunya mepet, aduh. Rasanya pidato saya tidak perlu... apa ini? Sekian dulu pidato saya. Saya harap saudara-saudara mencermati. Oke, simpan dulu. Sebelum pidato ini saya akhiri, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Rasanya materi pidato sudah habis. Aduh. Oke, kita lihat C sama D dulu. Ingat, wibawa ya. Dan lugas. Oke. Apa nih? Sekian dulu pidato saya. Saya harap saudara-saudara mencerna pidato saya dengan baik. Sebelum pidato ini saya akhiri, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu lebih berwibawa ya. Ini nomor 28 ada yang jawab C. Karena C ini memang apa ya? Mereka ini berkaitan gitu. Cuma jawabannya ada ini. Oke, kita lanjut. 29.
Oke, sudah 9. Di sini kalimat tersebut menggunakan pola yang sama. Oke, kita lihat dulu polanya ya. Pola kalimatnya itu gini. Kedua gerbong rusak bagian belakangnya. Oke. Kedua gerbong berarti subjek, rusak predikat, predikat berupa adjektiva, bagian belakang ini keterangan. Di sini harusnya ada bagian di, tapi dilesapkan di bagian belakang gitu kan. Oke, berarti kita cari SPK. SPK kita cari. Mana SPK? Oh, ini. Kereta rel listrik sudah berangkat. Oh, ini subjek predikat ya. Ini subjek predikat. Oke. Yang B. Banyak penumpang mengalami luka ringan. Ini SPO. Luka ringan dialami. Kan ya. SPO. Oke. Yang C. Kepala stasiun tidak datang karena kebanjiran. Itu subjek 1, predikat 1, plus predikat 2. Karena di sini ada karena. Ingat, karena itu masuk ke keterangan tapi dia isinya predikat 2. Terus yang D. Kereta api menggunakan monorail. Oke, di situ subjek, predikat, objek, SPO. Kereta api, subjek, kereta api Jayabaya, tiba predikat, pukul, keterangan. Jadi jawabannya adalah yang E. Dia sama-sama SPK. Bisa ya? Oke. Kita lanjut dulu. Apa nih? Kalimat di atas merupakan perluasan kalimat inti. Oke, sama kayak yang tadi. Perluasan kalimat inti. Jadi kita cukup cari subjek predikatnya dulu ya. Atau enggak objeknya dimasukin juga lah. Deretan gunung. Di sini udah ada dalam. Oke. Dalam ini udah masuk ke keterangan dong. Ini ada di lagi, berarti keterangan lagi. Dengan juga keterangan. Di sini ada di lagi. Ya. Berarti ini masuk ke keterangan subjek. Ya, dia masuk ke keterangan subjek. Memang memunculkan apa nih? Memang memunculkan pemandangan amat cantik. Kita lihat di sini. Ini subjek udah jelas ya. Ini keterangan subjek, ini predikat, ini pemandangan amat cantik dimunculkan. Oke, ini objek. Ya, berarti kita cari aja nih. Deretan gunung memunculkan pandangan amat cantik. Oke, berarti ini ya. Pokoknya kalau udah ada keterangan-keterangan gitu, tinggal kalian buang. Mana nih? Keterangan. Ada pertanyaan? Iya. Kak, kalau misalnya ada SPO sama SP, milih yang mana, Kak? SPO sama SP? Iya, misalnya ada deretan gunung memunculkan pemandangan sama. Iya. Ingat, kalimat inti itu apa? Kalimat inti itu kalian cukup cari SP. Ya. Kalau ditanya inti kalimat, berarti semuanya S, P, O, K. Kalau memang ada keterangan ya. Misal nih, kita ambil contoh kalimat ini aja dulu. Harusnya nih ya, kalau kakak juga kurang tahu ini pembuat soal pakai pedoman apa, cuma kalau di buku-buku bahasa Indonesia ataupun di mana itu segala macam, kalimat inti itu pasti bahasanya adalah subjek sama predikat ya. Dia harusnya nih ya, jawabannya itu memang deretan gunung memunculkan. Udah, harusnya gitu. Oke, berhubung di sini ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya nanti SP sama SPO gimana? Misal ya,
Kok dihapus ya tadi ya? Oke deh, kita ulangi lagi. Oke, tadi ini sebagai subjek, ini predikat, ini objek. Oke. Nah, kalau ditanyanya inti kalimat, nanti bergantung pertanyaannya ya. Nih. Bergantung pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan inti kalimat, ya udah kalian cukup jawab ini. Ya, karena di jawaban lain juga tidak ada. Ya enggak? Di deretan gunung menghijau di sini jelas salah karena menghijau ini masuk ke keterangan. Ini juga bukan, ini juga bukan. Kalau nanti misalnya kalian ditanya inti kalimat, oh berarti kalian cari subjek, predikat, objeknya. Berarti dia sampai sini nanti. Gitu. Bisa ya? Iya bisa Kak. Oke Kak. Oke. Kita lanjut ya. Kalimat berikut dapat dipakai untuk komunikasi resmi. Oke, komunikasi resmi di sini ada komunikasi resmi. Jadi komunikasi resmi itu kalian baku. Baku. Intinya gitulah ya. Ini namanya komunikasi resmi. Oke, kita lihat satu-satu jawabannya D. Kita lihat, saya senang berpetualang, berkemah, harusnya bernyanyi dan berlukis. Enggak ya. Oh, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Jatuh. Ingat kemarin kohesi koherensi? Jadi kohesi itu bentuknya harus sama, ya. Kohesi itu bentuknya harus sama. Jadi karena di sini dan, ya, sebelum dan sama sesudah dan itu harus sama. Misal M dan me. Kalau misal dia pakai ber dan ber. Nih, ingat sebelum dan sesudah dan. Sebelum dan sesudah dan. Oke, kita uraikan dulu yang A ya. Uraian yang disampaikan oleh menteri, uraian yang disampaikan oleh menteri dalam tentang ini kurang predikat. Ini predikatnya nggak ada. Soalnya kenapa? Uraian ini betul dia jadi subjek. Ya, yang sampai terakhir ini masuk keterangan. Keterangan dari subjeknya itu sendiri ke sini. Ini harus ada predikat, harus ada. Uraian yang disampaikan oleh anak tentang larangan anak-anak dalam kampanye partai politik cukup jelas misalnya. Cukup jelas itu jadi predikat. Jadi di sini yang A bukan. Yang B memberikan sambut. Siapa yang memberikan sambutan? Ya kan? Pertanyaan gitu. Memberikan sambutan dalam ini harusnya ada subjek. Subjeknya yang hilang kalau ini. Kalau ini dia predikat. Ini subjek yang hilang. Atau mungkin ini yang dimasukkan. Nggak ada orang ya di sini. Harusnya gitu. Yang merasa kehilangan HP dapat menanyakan di kantor direktur. Oke. Selain kohesi dan koherensi, kalimat itu harus namanya logika. Logika. Masuk logika istilah gitu lah. Masuk akal istilah gitu. Kalau kalimatnya seperti ini, kehilangan HP, direktur PT Usman. Ya kan jauh banget. Ini tidak logika, tidak logik. Maksudnya tidak masuk akal lah gitu. Kalau yang para peserta-peserta di situ sudah jelas. Para peserta-peserta. Ingat, para peserta-peserta ini sama-sama jamak atau banyak ya. Ini juga jamak atau banyak. Itu. Sini jamak, nggak boleh salah satu, harus pilih. Kalau mau membuang para, ya nggak apa-apa, peserta-peserta. Atau pakai keduanya, jadi salah satunya harus dibuang nih, yang peserta. Para peserta, gitu. Para peserta ujian diharap mengisi kesediaan untuk mengikuti ujian secara tertib. Mengisi kesediaan ini maksudnya apa, gitu kan ya. Di sini diksi yang salah. Ya, aduh, kok jadi jelek gini sih. Diksi. Diksi itu pilihan kata ya. Kesediaan maksudnya apa ya kan? Mungkin maksudnya kehadiran.
Ya, itu bisa tuh. Ya enggak? Jadi maksudnya kehadiran peserta itu dicatat di situ. Jadi makanya di sini jawabannya adalah yang D. Saya senang berpetualang, berkemah, menyanyi, dan melukis. Cuma nanti dia nggak bisa jadi baku kalau berpetualang, berkemah, bernyanyi, dan melukis. Itu baru tidak bisa. Karena ingat rumusannya ini nih. Dan ber, dan ber. Gitu ya. Jadi tetap paralel itu ya Kak? Iya, betul banget. Oke, bisa ya. Kita lanjut. 32. Apa nih? Kalimat-kalimat berikut tidak dapat dipakai untuk komunikasi resmi. Sama kayak yang tadi berarti ya. Berarti tidak. Berarti kita cari yang baku ya. Oke. Aduh. Di awal-awal udah bahwa nih. Jadi, nih ya. Ada konjungsi yang tidak boleh diletakkan di awal. Konjungsi tidak boleh di awal. Pertama, bahwa, sudah, sehingga. Nih, bahwa sama sehingga itu jangan taruh di awal kalimat. Nih ya. Nih, kakak tandai biar ingat. Jadi di ini. Bahwa sama sehingga itu nggak boleh di awal. Sedangkan di sini udah ada. Ya nggak? Ini dilarang keras. Berarti ini tidak baku. Yang B. Bagi peserta seleksi yang ingin melihat hasil ujian, dipersilakan. Oke. Dipersilakan. Ya. Dipersilakan ini apa? Dari kata sila. Terus jadi silakan. Jadi dipersilakan. Nah, jadi dia itu dari kata sila ya sebenarnya. Katanya sih etimologinya itu semacam sila itu kan memberikan kesempatan istilahnya gitu kan. Cuma ada yang bilang dia etimologinya dari bahasa Jawa. Sila, bersila, berarti ya sebenarnya sama maksudnya itu ya dipersilakan gitu, disuruh, di apalah pokoknya itu. Itu etimologi itu kajian bahasa yang membahas bahasa ini dari mana gitu loh. Itu karena bahasa Indonesia sendiri kan kita tersusun dari berbagai macam bahasa kan. Dari Portugis lah, dari Jawa, dari Sunda, dari Medan, Batak, dari banyak banget tuh. Melayu paling banyak. Oke, selanjutnya. Siswa berprestasi. Oke. Siswa berprestasi yang mendapat beasiswa dari Universitas Gadjah Mada itu, nah, predikatnya mana? Hilang tuh predikatnya. Ini sama subjek nih. Ya balik ke sini. Ini juga balik ke sini. Ya, yang D, coba. Mengutamakan kewajiban dan mematuhi aturan adalah merupakan. Ingat tadi kata kakak. Jadi kalau ada kata yang digunakan secara bersamaan ini, pilih salah satu. Ya, adalah merupakan itu salah satu aja karena mereka sama. Maknanya sama. Oke, kalau yang E kita lihat. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru itu, oke, akan dimuat, oke, di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Betul ya? Jadi di sini subjeknya predikat, ini keterangan. Jadi SPK. Betul. Jadi dia boleh dipakai di kajian resmi. Nah, yang A, B, C, D itu tidak boleh. Bisa lah. Oke, kakak lanjut ya. Nih. Apa nih? Anda mempunyai sahabat yang baik. Ia berhasil meraih predikat siswa teladan.
informasi ucapan selamat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang B. Ini ya. Anggap ini forum resmi. Ya. Jadi pakai Anda. Ingat yang kakak katakan tadi, Anda itu dia agak konotatif. Ya. Kalau orang yang kita kenal terus kita pakai Anda, itu agak konotatif. Sebenarnya kedua-duanya sih. Makanya diharapkan jangan dipakai dulu ya. Karena di kereta pun itu biasanya kita pakai penumpang, ya kan, kata sapaannya. Kalau di sekolah juga wali murid, ibu, bapak, gitu-gitulah. Jadi kita tidak pakai Anda sebenarnya. Tapi dia masuk kata ganti kok. Biasanya untuk kekesalan sih dipakai. Gitu. Oke, ini udah kelihatan. Kita lanjut. Mana kok warnanya hilang? Oke, 34. Apa nih? Sesuai dengan aturan yang berlaku, calon anggota legislatif yang diketahui menggunakan ijazah palsu atau KTP palsu dan dukungan fiktif. Oke, coba kita analisis dulu ya kalimat yang enggak baku. Ini ya. Ingat kemarin? Jadi penulisan uang itu kalian cukup RP langsung angka. Ya. Juta. Oke, kita udah dapat. Oh, rangkaian kata yang membentuk kalimat yang tepat melanjutkan informasi di atas. Oke. Oke, ini dari kalimat. Oh, kalau sudah ada karena itu nih, berarti dia simpulan ya. Di sini jawabannya C. Kita lihat dulu. Bagi kami sebagai anggota pengusaha akan ya, ini gini. Ini namanya kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu mereka punya yang namanya induk kalimat sama anak kalimat. Oke. Dia punya induk sama anak ya. Anak sama induk. Sini. Oke, kakak kasih warna dulu biar enak cara bedainnya. Kalau yang anak itu hijau, kalau yang ini ungu. Nah. Oke, kakak ambil kalimat seperti ini. Oke. Hidup akan semakin susah bagi jangan deh. Henry tidak akan datang meskipun diundang. Titik. Mana warnanya? Bentar. Ini hijau. Oh, kok hijau semua? Aduh. Berarti kita hapus dulu yang ini nih. Ya, oke. Coba. Kita tuliskan di sini. Ini jadi hijau. Oke. Ini ya. Bisa nggak sih? Bisa. Oke, gini. Ini nama induk. Henry tidak akan datang. Ini induk. Meskipun diundang. Ini namanya anak kalimat. Nah, mereka ini sebenarnya bisa dibolak-balik. Ya. Induk duluan boleh. Anak duluan boleh. Meskipun diundang, Henry tidak akan datang. Dia bisa. Sama seperti kasusnya kalimat ini. Ini ya. Kakak tandai dulu. Yang hijau berarti dia anak. Ya. Kita cari konjungsinya. Di sini ada bagi, sebagai. Oke. Berarti kita pakai, kok hijau? Nah,
kita pakai bagi kami sebagai anggota Panwaslu, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, oke, hampir sama ya. Kalau subjeknya sama, nih ya, kalau subjeknya sama, berarti di sini tidak boleh ada subjek lagi. Ya, dia nggak boleh. Karena kenapa? Subjeknya sama. Dia rujukannya ke sini, ke Hendrik. Jadi di sini, nih ya, kalau diulang lagi nih, diulang lagi di berikutnya itu nggak bisa. Sama kayak apa kasusnya? Kami. Ya, di situ kaminya double, thread, ini thread, ya kan? Kita langsung eliminasi aja. Karena induk kalimat sama anak kalimat itu biasanya saling melengkapi. Ya, mereka tuh nggak boleh sama kalau subjeknya sama sih. Oke, di sini kita ada kami, tapi pakai koma, ya enggak? Ini nggak boleh. Ya, kami sebagai anggota Panwaslu akan berusaha mengatur aturan yang berlaku. Ini nggak bisa. Oke, terus apa nih? Sebagai anggota Panwaslu, kami, oke, siap. Nah, ini nggak boleh karena kenapa? Ini komanya karena udah pakai sebagai. Sebagai itu kayak gini. Sebagai, terus bagi, untuk. Oke. Karena di situ subjeknya sama ya. Jadi di sini tidak boleh ada kata ini. Harusnya diletakkan di sini. Karena di sini induknya, induk kalimat, gitu kan? Karena sebagai bagi itu masuk ke konjungsi. Konjungsi berarti apa? Dia bertindak sebagai anak. Dia bertindak sebagai anak. Right. Ya. Oke, yang B kita lihat. Sebagai anggota Panwaslu bagi kami, ini tidak salah. Ya, ini keliru nih. Bagi kaminya. Bagi kami akan bla bla bla. Ingat subjek. Ya, subjek itu nggak boleh ada ini, ininya. Oke, yang A. Karena itu, bagi kami, ini kok ada di sini kaminya. Harusnya di sini dong. Induk kalimat. Ya, ini harusnya dipindah. Jadi gitu. Bisa lah ya untuk ini. Pokoknya kalau ada pola kalimat seperti ini kalian cari. Pokoknya habis koma pertama itu harus ada subjek. Udah ya. Kita lanjut. Mana nih? Kita ke 35. Oke. Kalimat yang polanya sama dengan gedung bank bergaya arsitektur abad pertengahan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda. Oke. Berarti ini dijelas ya, ini subjeknya, ini predikatnya, ini keterangan. Berarti kita cari SPK ya, polanya. Berarti kita cari SPK dulu. Di sini jawabannya D. Kita lihat langsung D. Calon mahasiswa baru dikumpulkan di Balairung UGM. Ya, berarti itu SPK. Oke ya. Atau yang A kita lihat. Di sini yang A subjek ya, kita cari dulu subjek. Oh, ini kebalik ya, kita pakai warna. Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra dari kerajaan Mataram kuno. Ini keterangannya ada dua. Nih, keterangannya ada dua. Berikutnya, oh belum ditulis ya. Ini subjek, predikat, keterangan sama keterangan.
Oke. Gizi di sini sebagai subjek. Si gizi sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan. Oh, di sini ada dan, enggak? Oke, di situ jelas-jelas ada si dan. Nih. Dan ini nggak boleh di situ. Terus, yang C. Pada masa penjajahan Belanda, ini udah jelas keterangan. Keterangan dulu berarti bukan. Sebutan mahasiswa diberikan kepada siswa. Ini ada sedangkan. Sedangkan itu satu spesies kan ya tadi. Sedangkan dan tetapi itu satu spesies. Lalu, ya kan? Sedangkan dan tetapi lalu apa lagi ya tadi? Lupa. Pokoknya inilah. Nih, ini satu spesies. Oke. Jadi mereka gini. Ya, jawabannya adalah yang D, SPK. SPK. Yuk kita lanjut. 36. Oke. Apa ini? Oh. Kalimat di atas memiliki pola. Pola lagi. Sama aja kayaknya ya. Jadi tinggal kalian pilih-pilih gitu. Dia polanya apa? Polanya apa? Jadi jawabannya C. Kesukaannya bermabuk-mabuk sudah sampai pada tingkat kronis. Oh. Oke. Kita lompati aja, sama aja. Nah, ini yang perlu kakak sampaikan. Karena betul-betul dipakai nanti di kampus. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini berkaitan dengan kutipan. Kok kutipan? Kutipan. Kutipan berarti kita ngambil dari buku atau sumber lah istilahnya. Oke, jawabannya B. Yang A itu gini. Menurut Ibrahim, menurut Ibrahim apaan gitu kan? Bahwa misalnya harusnya pakai rujukan. Thread. Ya enggak? Menurut Ibrahim, mungkin dalam bukunya itu dia nerbitnya tahun 2009, halaman 59 misalnya. Titik. Menurut Ibrahim, halaman 28 sampai 59 menjelaskan bahwa bla bla bla. Di sini apa yang keliru lagi? Kata menurut. Kalau mau pakai menjelaskan di sini, kalian tidak pakai menurut. Cuma kalau misalnya di sini kalian nggak mau pakai menjelaskan, misalnya langsung menurut Ibrahim dalam ini bahwa ini itu bisa atau salah satu lah. Ya, ini bisa saling mengisi. Terus itu satu yang A. Yang C deh. Menurut kamus bahasa Indonesia khususnya halaman ini tidak boleh seperti ini. Harusnya kaitannya seperti ini nih. Ya, misal. Jadi kita tidak perlu menurut kamus ya, karena kamus kan bukan orang. Kamus atau KBBI, ya, KBBI misal dia terbitan tahun 2016-nya, misal dia halaman tadi 59, ya, menjelaskan apa tuh? Santun bahwa mana bahwa? Nah, ini kutipan yang betul. Jadi kalian mengutip dari buku.
Terus yang D, menurut Darmanto dijelaskan. Nah, di sini menurut Darmanto dijelaskan bahwa, ya kan? Ingat, kutipan itu sama kayak gini semuanya, ya. Kalian tahun sama halaman, gitu. Nah, kalau kasus yang seperti ini dijelaskan, ini salah. Ya, mungkin kalau dalam Darmanto halaman sekian dijelaskan, mungkin bla 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 itu bisa. Kalau menurut Darmanto itu nggak bisa. Terus yang E, menurut Zidan dalam bukunya, ini sama sih. Ini harus disertakan halaman, bukan apa namanya? Ini dalam buku. Pokoknya kalau buku, kalian harus ini. Ya, judul buku nggak usah disebut. Oke, judul buku nggak usah disebut. Jadi opsinya ada dua. Kalian bisa langsung memasukkan nama penulisnya. Misal ini kan menurut Zidan, ya udah kita tulis Zidan dalam bukunya mungkin halaman 2009 dia terbit halaman 112 misalnya, 151 deh. Ini kan orang-orang pasti ngelihatnya di daftar pustaka. Jadi kalian tidak perlu memasukkan ini nih, ini itu tidak perlu dimasukkan. Karena orang-orang pasti nyarinya nanti di daftar pustaka. Jadi tidak perlu sebutin tuh dalam buku yang berjudul ini, itu. Tidak perlu. Apa ini? Apa ini? Kak, Ya, yang pilihan B nggak pakai bahwa nggak apa-apa. yang B mana tuh? Oh ini ya. Menurut Zubaidi, dalam menilai nggak apa-apa. Karena di sini apa? J ini kayaknya gini. J ini hasil wawancara. Jadi kalau hasil wawancara, kalian bisa langsungin aja kayak gitu. Hasil wawancara. Menurut Zubaidi, dalam menilai sikap bla 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 bla, itu langsung aja, ya. Kalau misal mau pakai bahwa, harus seperti ini. Zubaidi menjelaskan bahwa dalam mengenali ini segala macam itu harus pakai. Cuma kalau ini dia hasil wawancara kayaknya dijadikan deskripsi kayak gini. Naratif. Ini sebutannya naratif. Naratif. Dalam mengenali sikap seseorang itu masuk subjek, Kak. Dalam nih. Dari sini ya. Karena pakai dalam ya. Dalam mengenai sikap seseorang diperlukan ini inversi. Inversi dia. Jadi gini. Disebutkan kalau kita lihat ya, mengenali sikap seseorang diperlukan perhatian. Oke. Ini diperlukan tadi, predikat diperlukan sama ter itu tadi, itu bisa kemungkinan jadi inversi. Nah, kenapa di sini jadi inversi? Karena di depan udah ada keterangan. Nih, ya udah ada keterangan. Terus kalau kita jadikan ini pelengkap, dia nggak bisa. Soalnya kenapa? Ada ini. Itu baru bisa kalau misalnya jadiin pelengkap itu loh. Kan ini nggak bisa, harus jadi subjek. Jadi ini jenis inversi. Inversi banyak di sini. Kamerahin dia lebih ingat ya. Jadi gini, pokoknya kalau udah merujuk buku seperti ini, kalian pakai patokannya gini nih ya, KBBI bla 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 atau Zidan bla 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 menjelaskan bahwa itu langsung bisa ya. Kita lanjut. Aduh, udah jalan aja nih waktu ya. Kita lanjut deh. 38 bisa ya kalau ini cari pola penyusunan per kalimatnya. Jadi sama kayak kemarin, kalian tinggal tentukan dia fakta atau opini gitu ya. Oke, hutan Indonesia kurang. Ya, di sini kurang kemarin sifat ya. Dengan baik itu sifat, ya kan? Berarti dia opini. Oke, kita pakai dia opini.
Terus kedua, di Finlandia, oke, dia fakta, 6%. Kelompok-kelompok keluarga. Oke. Oke. Ini masuk fakta ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Di Indonesia, seluruh kawasan hutan adalah milik negara. Ya betul kan ya? Semua orang tahu itu. Terus, negara-negara menguasai hutan begitu besar, oke, begitu besar, tetapi tidak mampu. Nah, itu masuk ke opini. Terus yang terakhir, akhirnya keadaan hutan rusak, itu ya, dia juga masuk rusak. Dalam ini fakta, dalam catatan nih, ya. Sekitar sekian. Oke, berarti ini fakta. Berarti kita cari pilihan ganda yang ada ininya. Opini, fakta, fakta, opini, fakta. Oh, yang A. Oke. Ya, bisalah. Kita lanjut. 39. Oke, kalimat berikut ditemukan kalimat benalar, oke. Kalimat benalar itu gini. Logis. Kalimat benalar itu kalimat logis. Logis berarti masuk akal lah ya. Jadi kalimat itu masuk di akal. Oke, jawabannya E. Yang merasa kehilangan kartu ujian dapat mengambilnya di sekretaris. Oke. Bisa lah ya, masuk akal juga. Kalau yang tadi kan di direktur itu kan, jadi dia nggak masuk akal. Di daerah pedalaman banyak membutuhkan tenaga apa ini? SMP dan SMA. Maksudnya gini, kalau misal mau tenaga pengajar, oke, bisa. Atau tenaga SMP ini maksudnya pekerja. Jadi ambigu kan? Jadi kita nggak tahu nih maunya yang mana. Kalau yang B, gembong pemberontak itu, nah ini tadi yang jadi kontroversi. Oke. Karena di sini dia SPK juga. Ya, karena dia SPK juga. Kalau kita lihat tuh, gembong pemberontak itu berhasil diringkus oleh aparat keamanan. Oh, oleh aparat keamanan bukan keterangan. Oleh. Dia pasif kan ya? Dia pasif berarti bukan keterangan dong. Oke. Masalah itu masalahnya minta. Ini jelas bukan. Jika melalui gang ini naik kendaraan bermotor diharap turun. Apa sih ini? Ini antara B sama E sebenarnya. Ya, mereka sama-sama logis. Aparat keamanan kan yang meringkus gembong pemberontak kan. Ditangkap, diringkus, diamankan. Aparat keamanan ini apa sih? Polisi, bukan ya? Keamanan, bisa juga TNI ya. Apa segala macam lah itu pokoknya. Banyak spekulasi kalau udah kayak gini nih, kalimat-kalimat bernalar itu. Kita simpenin dulu B sama E ya. Nanti kakak tanyakan ke pembuat soal juga, ini gimana-gimana. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Oke. Karena kita punya 15 menit lagi, semoga cukup. Bentuk kalimat yang baku. Oke. Berarti kita cari, kalau nggak kosakata, berarti pembentukan katanya. Oke ya. Di sini jawaban A, langsung aja. Budaya syawalan harus kita lestarikan dan kita kembangkan. Kak, itu kan tidak pakai ke-an sama ini. Ingat, dia pakai kan kedua-duanya. Merujuk kata benda. Berarti mereka
Paralel lah istilahnya tadi ya. Jadi kohesi kalau kita sebut. Oke, yang B. Budaya Syawal kita harus. Salah. Harus kita. Ini juga kita harus. Terus apa nih? Budaya Syawalan kita harus. Budaya Syawalan harus kita lestarikan dan dikembangkan. Di sini pakai di. Tekan di sini pakai kan. Ya enggak? Ini enggak bisa. Ya, ini kan. Ini di. Jadi enggak bisa. Jadi jawabannya A, betul. Strength. Kita lanjut ya. 41. Pola kalimat sekolah kami selalu mendapat predikat sekolah bersih. Oh, kebalik. Kok gini jadinya? Selalu mendapat. Terus ada ini. Predikat sekolah bersih. Oke, predikat sekolah bersih selalu didapat. Oke. Kita tinggal ambil. Dia ini subjek, predikat, objek. Kita cari yang sama ya. A di sini jawabannya. Apa di sini, Pak? Salah satu sekolah negeri di kota kami membentengi siswa-siswanya dari bla 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 ya. Oke, ini subjek, dibentengi, subjek, predikat, objek. Cuma di sini ada keterangan. Kita lihat yang lain. Dalam, dengan, dalam. Oke, ini udah jelas. Ini masuk ke keterangan dulu. Baru subjek. Dan ini juga jelas berbeda dengan pola ini. Ya, berarti di sini udah jelas nih jawabannya A. Oke. Kita lanjut. 42. Kalimat mengandung cara melakukan perbuatan. Oke. Keterangan cara berarti. Keterangan cara itu kalian pakai preposisi dengan. Ya, cuma harus hati-hati juga. Karena preposisi dengan itu ada dua cara. Ada dua jenis. Dia keterangan cara sama alat. Misal, dia menendang bola dengan kaki kirinya. Aduh, ini bahasa apa sih? Dengan keras misalnya. Di situ ada dua dengan. Ingat. Tapi fungsinya beda. Apa itu? Pertama, dia pakai dengan kaki kirinya. Terus kedua, dia dengan keras. Ya, jelas beda. Dengan kaki berarti alat. Dengan kebalik. Dengan kaki berarti alat. Dengan keras berarti cara. Oke. Alat kok cara lagi. Gitu. Ya, kita lihat di sini jawabannya C. Apa C? Dengan tegas. Oke. Nih. Dengan tegas. Berarti dengan cara tegas. Ya. Kalau ini dia tidak ada keterangan. Ini juga nggak ada demi. Tanpa dibukan. Pokoknya kalau udah kata dengan, itu pasti melakukan perbuatan dengan cara. Kita lanjut. Ini 43. Jerjak. Oke. Jerjak jembatan sungai yang mengalir deras itu hampir saja ambruk. Kemarin diterjang air. Oke. Ini subjek, ini predikat, ini keterangan. Kemarin. Oke.
Kita ambil nih kalimat inti. Nah, ini kayaknya bener nih. Nah, ini baru bener nih kalimat inti. Jadi kita cukup cari subjek dan predikat. Kita lihat dulu inti dari subjeknya ini apa. Jembatan apa jerjak? Oh, jerjak. Jerjak jembatan sungai. Jerjak apa? Jerjak jembatan, istilah gitu. Hampir saja ambruk. Ambruklah jadi inti. Jadi C. Ya, ini hampirnya keterangan pusat predikat. Ya, bisa. Yuk kita lanjut. Ini apa nih? Kalimat inti. Sama ya. Kita cari subjek dulu. Makalah ini. Ya. Akan berusaha menggali berbagai akan berusaha menggali. Ini subjek, ini predikat. Makalah ini berarti jadi inti adalah si makalah dong. Ya. Akan berusaha menggali. Oke. Di sini ada dua. Sama. Ada predikat kata kerja pembantu di situ. Jadi yang membantu si predikat pusatnya. Apa itu? Menggali. Harusnya gitu. Makalah berusaha menggali. Ada. Oh ya, cek jawabannya ya. Oke. Ini seperti ini. Bisalah kalau ini. Jadi kita lanjut aja. 44 kita ke 45. Kalimat los tersebut dibangun beberapa kalimat tunggal berikut ini kecuali oke. Jadi kalimat tunggal di atas ini dia mendukung terbentuknya kalimat panjang ini. Oke. Lingkungan fisik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah yang terdiri dari Panda sampai Merauke berini serta ini berupa perilaku bermasyarakat. Oke, kita ambil ini semua dulu ya. Kita cocokin di sini jawabannya C. Daerah-daerah tertabur menjadi ini bukan. Daerah-daerah bertabur menjadi beribu-ribu pulau. Dia ada di sini nih. Ya, maksudnya bukan daerah-daerahnya tertabur bukan, tapi lingkungan Indonesia berupa daerah-daerah misalnya bertabur beribu-ribu pulau. Itu baru bisa tuh. Kalau ini enggak banget ya. Oke, kita lanjut. Kita ngebut. Paragraf tersebut dikembangkan dari kalimat inti. Oke, kalimat inti. Kayak yang tadi ya. Kalimat inti itu berarti inti paragrafnya atau paragraf intinya. Berdasarkan hasil penelitian. Kalau sudah berdasarkan hasil penelitian, di sini berdasarkan, ini disebutnya preposisi. Preposisi ini bertindak sebagai keterangan. Ya. Di sini dia keterangan. Berarti kita tidak pakai ini karena dia berupa keterangan. Oke, selanjutnya perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul relatif lambat. Ini udah ya kemarin. Yang A. Ini enggak sih? Yang kakak udah sih. Ya, kita lanjut. Tapi kakak pengen cek. Ini ada yang ingat apa enggak? Kalau ingat berarti benar. Kalau enggak ingat berarti aduh. Nih, nomor 46 ya. Nomor 46 ada yang jawab D. Ada yang jawab B. 3 orang yang nggak inget berarti. Sisanya inget semua tuh. Syukur deh kalau inget ya. 47. Oh, yang bukan kalimat baku. Di sini jawabannya A. Sehubungan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta, maka ingat tadi apa namanya? Kalimat majemuk bertingkat yang didahului oleh anak. Ingat, yang didahului oleh anak itu ini induk. Ya, itu induknya. Jadi
Ini induknya. Kurang hitam. Kok tebel? Induk. Nih. Ini dari sini induk sampai ke belakang. Nah, ini anak. Ingat tadi ya, kalau induk itu harus langsung subjek. Sedangkan di sini ada kata maka itu konjungsi. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh ada di sini. Jadi langsung ke sini subjek. Serta pengusaha fotokopi harus berhati-hati ini predikat. Gitu, sisanya udah benar kayaknya deh. Perusahaan bukan bermaksud untuk ya, melainkan untuk ini. Walaupun, nah ini masih ada, dia langsung subjekkan, yang ada walaupun. Karena bla bla bla, nah di sini juga langsung subjek. Jika bla bla bla, nah di sini langsung subjek. Jadi kalian tinggal lihat aja tuh di awal kalimat dia berupa apa gitu kan. Kak, Ini dia. itu Ya, strip itu artinya apa sih? yang mana sih? Memstrip beratkan se-strip Oh, cara itu. oh iya belum diganti. Kemarin kakak udah minta ganti sih, ini kok belum diganti. Kalian pada jawab apa? Pasti bingung kan ya? D. Oh iya banyak jawab D. Iya, udah kakak sampein kemarin. Suruh ganti yang ini. Tetap ternyata. Iya banyak jawab D. Sama B. Sama E. Ngecoh banget di sini ya. Gara-gara ini nih. Biang kerok nih. Tapi kalau dilihat dari susunan kalimat semuanya, itu memang yang ini yang gak bagus. Karena ini udah bagus, melainkan. Terus ini juga pas. Subjek langsung, ini subjek langsung, ini subjek langsung. Emang gitu sih, kalau bahasa itu kalau udah satu aja tuh kata tercederai, udah tuh bubar. Ini udah kakak sampaikan kemarin pada. Berarti belum diganti. Oke, kita lanjutin dulu ya. Ini sebenarnya terpotong dia. Jadi kalimat yang ada strip-strip seperti ini dia terpotong. Kita lanjut aja ya. Kenapa nih? Karena berikut apa ini? Karena berikut yang pembentukannya mengikuti kaidah yang benar. Oke, pembentukan berarti ya. Di sini jawabannya D. Apa D di sini? Di Kalimantan terdapat binatang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran. Oke. Kalau yang A, di Indonesia sekarang ini sedang giat mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, untuk peningkatan apa ini? Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, oh ini udah jelas ya, bahwa harus segitu. Dengan penelitian, harusnya penelitian ini dapat meningkatkan, jadi yang ini dibuang. Dengan menggunakan pupuk tablet, nah ini juga dibuang nih. Kalau misal setelah dengar itu nggak ada lagi subjek. Ini harusnya gini nih. Jadi yang ini harusnya hilang. Ini hilang, ini hilang. Kalau ini dia ditambah bahwa, sedangkan A ini peningkatan. Ya, giat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan. Karena kenapa? Karena sini udah pakai ya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu baru betul. Oke. Di sini merah dulu deh. Nih untuk tujuan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Oke, sisa 2 ya. Kita nanggung selesaiin aja. Oke nih. Apa nih? Kalimat-kalimat paragraf tersebut akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara berikut kecuali. Oke. Di sini D ya, yang enggak jadi baku kalau dia enggak diginiin gitu misalnya. Di sini D. Menambahkan kata yang setelah kata para pelayan dalam kalimat 3. Ini ya.
menambahkan tanda yang setelah kata ini. Berarti di sini dong, kalau mau ditambah yang, enggak. Misal, pada dasarnya kualitas pelayanan publik sangat ditentukan dari kualitas para pegawainya. Yang dalam hal ini enggak. Enggak banget tuh. Yang dalam misalnya. Bla bla bla. Di sini enggak. Kalian langsung ke sini. Dalam hal ini akan disampaikan. Yang dalam hal ini akan itu enggak banget, ya. Sini. Bentar. Menghilangkan kata untuk kalimat pertama. Nah, ini. Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas sebenarnya tidak nihil. Kalimat paragraf tersebut akan menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara berikut, kecuali ya yang di penambahan yang di sini nggak perlu. Kalian perlu kenapa? Mendapatkan pegawai sipil yang berkualitas, subjek tidaklah sulit, ini predikat. Jadi kalau ada untuk, dia hilang tuh, gugur jadi subjeknya. Tuh ya. Terus mengganti kata dari pada kalimat kedua dengan pada. Hal ini bergantung pada ya. Tuh. Mengganti kata dari pada kalimat ketiga. Ini ya berarti. Oleh. Mana sih? Mana oleh? Nah, kalimat ketiga. Pokoknya itulah ya. Gak kelihatan ini. Dari jadi oleh, Kak. Oh, dari jadi oleh. Oh iya. Ini kalimat tiga kan ya? Pada dasarnya, kualitas pelayanan publik. Nah, ini. Oh, ini. Oh iya, betul. Di sini oleh ya. Oh, ditentukan oleh kualitas. Oke. Menghilangkan kata dari kalimat keempat. Kualitas kinerja. Oh, enggak, ini betul. Kualitas kinerja. Oh iya, kualitas kinerja pelayanan. Oke. Oke, ini deh. Ya, satu lagi nih. Tanggung. Oke, kalimat tersebut tidak baku dan dapat diubah menjadi kalimat baku dengan cara berikut kecuali ini A. Menambahkan kata maka setelah kata sangat. Menambahkan kata maka setelah sangat. Ini ya berarti. Di sini berarti kan? Kecuali ini memang. Dalam. Menambahkan kata dalam. Dalam menjawab permasalahan yang kompleks dari tanah dunia, yang ini, ya, dan diwarnai dengan kekerasan, desakan, harusnya ini. Dalam pada kata sebelum untuk, mana untuk? Untuk. Kok hilang semua sih? Kak, dalam jadi untuk. Ya ampun. Oh iya. Ya ampun, hilang konsentrasi sudah. Mana dalam ini ya? Sangat mendesak untuk menguak, oke. Mengganti kata dalam dan untuk udah tadi. Menambahkan kata pada sebelum kata pasar. Mana pasar? Oh ini. Oh iya betul. Karena itu berorientasi pada pasar dan oke. Ingat itu intransitif ya. Intran. Jadi dia butuh tambahan pada. Jadi dia nggak boleh langsung ke sini. Harus ada ini. Oke. Mengganti kata kompleks dengan kata kompleks. Oke. Karena yang baku ini ya. Emang di situ kompleks ya? Oh iya ini. Oke. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Semoga paham lah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Kayaknya kita harus sampai di sini dulu.
Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Kak. Oke, Makasih, siap. Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.